Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Nadila dengan NIM 2224210022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan penutup atau jaringan epidermis. Sebelumnya, apa sih itu jaringan? Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Nah, ilmu yang mempelajari tentang jaringan ini disebut dengan histologi. Kemudian, apabila sel-sel yang berkumpul itu tersebut adalah sel-sel tumbuhan, maka jaringan tersebut disebut dengan jaringan tumbuhan. Namun, jika sel-sel tersebut adalah sel-sel hewan, maka nantinya yang akan terbentuk adalah jaringan dari hewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian dari atau jaringan dari tumbuhan. Selanjutnya, fungsi dari jaringan penutup. Yang pertama ini sebagai pelindung semua organ tumbuhan, mulai dari batang, daun, akar, atau buah dari segala kondisi dan pengaruh lingkungan luar. Kemudian yang kedua ini sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Sel-sel yang terdapat pada jaringan epidermis ini memiliki protoplasma yang pipih dan besar sehingga dapat berfungsi sebagai penyimpanan air. Kemudian yang ketiga ini membatasi penguapan pada tumbuhan. Fungsi jaringan penutup atau epidermis adalah sebagai jaringan pengatur proses transpirasi atau penguapan air dan tumbuhan. Fungsi epidermis ini dilakukan oleh stomata. Kemudian yang keempat ini sebagai penyerapan zat air dan unsur hara. Jaringan epidermis yang terletak di akar juga berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Dan yang terakhir yang kelima, difusi oksigen dan karbon dioksida. Fungsi epidermis yang terakhir ini sebagai tempat proses difusi oksigen dan karbon dioksida saat tumbuhan melakukan respirasi dan sekresi hasil dari fotosintesis. Selanjutnya adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan sel yang berada paling luar pada permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, jaringan ini berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh lingkungan luar yang akan merugikan pertumbuhannya, sehingga jaringan epidermis ini sering disebut juga dengan jaringan pelindung. Nah, epidermis ini biasanya terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Namun, terdapat juga beberapa jenis tumbuhan yang epidermisnya terdiri atas beberapa lapis sel karena disebabkan oleh sel-sel protoderm yang membelah berkali-kali sehingga terjadi epidermis yang berlapis banyak. Kemudian terdapat beberapa bentuk dari jaringan epidermis. Nah, sel-sel epidermis mempunyai bentuk yang bervariasi. Yang pertama ini epidermis berbentuk tubular yang dapat ditemui pada helai daun dikotiledon. Terus yang kedua ini epidermis berbentuk memanjang dan dapat ditemui pada helai daun monokotiledon. Dan yang ketiga ini epidermis berbentuk heksagonal pada helai daun Aloe cristata. Nah, sel-sel epidermis memiliki protoplas hidup dan dapat menyimpan berbagai dari hasil metabolisme. Kemudian, derivat dari jaringan epidermis. Nah, sebagian dari sel-sel inisial epidermis dapat berkembang menjadi alat-alat tambahan lain yang biasanya ini disebut dengan derivat epidermis, seperti stoma, trikoma, sel kipas, sistolit, sel silika, dan sel gabus. Kemudian, yang pertama derivat dari jaringan epidermis yaitu stoma. Stoma atau jamaknya adalah stomata merupakan lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut dengan sel penutup. Nah, kemudian sel penutup ini dikelilingi oleh sel-sel yang bentuknya sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya sehingga disebut sel tetangga. Sel tetangga ini memiliki peran dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel menutup yang mengatur lebar celah. Pada tumbuhan dikotil, sel penutup biasanya berbentuk seperti ginjal bila dilihat dari atas, sedangkan pada tumbuhan rumput-rumputan ini memiliki struktur khusus dan seragam dengan sel penutup berbentuk seperti halter, dan dua sel tetangga terdapat masing-masing di samping sebuah sel penutup. Berdasarkan susunan sel-sel tetangga yang ada di samping sel penutup, stomata pada tumbuhan dikotil dikelompokkan menjadi 4 tipe. Yang pertama,
tipe anomositik, yaitu sel penutup yang dikelilingi oleh sejumlah sel yang bentuk ataupun ukurannya sama dengan sel epidermis yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua ini terdapat tipe anisositik, yaitu sel penutup yang dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak sama besar. Kemudian yang ketiga, tipe parasitik, yaitu sel penutup yang diiringi dengan sebuah sel tetangga atau lebih panjang dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Kemudian yang keempat, tipe diasitik, yaitu stomata dikelilingi dua sel tetangga. Dinding bersama dari kedua sel tersebut tegak lurus terhadap sumbu panjang sel penutup serta celah. Tipe ini dijumpai pada tumbuhan anggota famili Saripollesae dan Acanthaceae. Berdasarkan asalnya, sel tetangga dibedakan menjadi 3 kategori berikut. Yang pertama ini ada mesogen. Nah, mesogen ini apabila sel penutup dan sel tetangga ini memiliki asal yang sama. Yang kedua ini perigen, apabila sel penutup dan sel tetangga ini tidak dari asal yang sama. Dan yang ketiga, mesoperigen, apabila sedikitnya satu dari sel tetangga ini memiliki asal yang sama dengan sel penutup. Kemudian selanjutnya terdapat dari penyebaran stomata. Pada tumbuhan dikotil, pertulangan daun tersusun seperti jala, stomata ini tersebar tidak beraturan. Namun pada tumbuhan monokotil dengan pertulangan daun tersusun paralel, stomatanya ini tersusun dalam deret longitudinal. Derivat dari jaringan epidermis yang kedua ini adalah trikoma. Trikoma atau jamaknya adalah trikomata berasal dari sel-sel epidermis yang terdiri atas sel tunggal ataupun sel banyak. Nah, fungsi dari trikoma bagi tumbuhan ini adalah yang pertama, mengurangi penguapan apabila terdapat pada epidermis daun, kemudian yang kedua meneruskan rangsang, yang ketiga mengurangi gangguan hewan, yang keempat membantu penyebaran biji, yang kelima membantu penyerbukan bunga, dan yang keenam menyerap air serta garam-garam mineral dari dalam tanah. Berdasarkan ada tidaknya fungsi sekresi, trikoma dapat dibedakan menjadi trikoma yang tidak menghasilkan sekret dan trikoma yang menghasilkan sekret. Yang pertama, trikoma yang tidak menghasilkan sekret atau trikoma non-glandular. Nah, yang pertama, rambut bersel satu atau bersel banyak dan tidak pipih. Contohnya pada Lauraceae dan Moraceae. Kemudian yang kedua, rambut sisik yang memipih dan bersel banyak, contohnya pada daun durian. Dan yang ketiga, rambut bercabang dan bersel banyak, contohnya pada daun waru. Yang keempat, rambut akar yang merupakan pemanjangan sel epidermis dalam bidang yang tegak luas permukaan akar. Kemudian yang selanjutnya ini, trikoma yang menghasilkan sekret atau trikoma glandular. Trikoma glandular dapat bersel satu ataupun bersel banyak, atau dapat juga berupa sisik. Pada tumbuhan sering dijumpai berbagai macam trikoma glandular, yaitu yang pertama trikoma hidatoda, yang terdiri dari sel tangkai dan beberapa sel kepala dan larutan yang berisi asam organik. Yang kedua, kelenjar garam, terdiri dari sebuah sel kelenjar besar dengan tangkai yang pendek. Dan yang selanjutnya, kelenjar madu, berupa rambut bersel satu atau lebih dengan plasma yang kental dan mampu mengeluarkan madu ke permukaan sel. Dan yang keempat, rambut gatal, berupa sel tunggal dengan pangkal berbentuk kantong dan ujungnya runcing. Isi sel ini dapat menyebabkan rasa gatal. Derivat jaringan epidermis yang ketiga ini terdapat sel kipas. Sel kipas dapat dijumpai pada epidermis atas daun tumbuhan suku Gramineae atau Cyperaceae yang tersusun dari beberapa sel berdinding tipis dengan ukuran yang lebih besar dibanding sel-sel epidermis yang ada di sekitarnya. Nah, sel kipas ini berfungsi untuk mengurangi penguapan sebagai akibat menggulungnya daun. Dapat dilihat untuk contohnya ya teman-teman pada gambar yang telah dilampirkan. Derivat jaringan epidermis yang keempat terdapat sistolit. Sistolit ini terdapat pada epidermis ficus dengan penebalan sentripetal yang tersusun oleh tangkai selulosa dengan deposisi atau endapan Ca karbonat,
yang membentuk bangunan seperti sarang lebah dan terdapat sel yang mengandungnya yaitu disebut litokis. Derivat jaringan epidermis yang terakhir ini terdapat sel silika dan sel gabus. Sel silika dan sel gabus adalah pasangan sel yang biasanya ini terdapat pada tulang daun poace seperti padi. Nah, sel silika ini mengandung kristal silika, sedangkan sel gabus ini mengandung endapan suberin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.